Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heratunisa. Saya adalah mahasiswa aktif dari program studi sejarah peradaban Islam, Fakultas Hukum dan Adab Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Jember dengan NIM 234104040000. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah sejarah lisan dan museografi yang diampu oleh Bapak Mawardi Kubosanjoyo. Instruksi dari tugas museologi sendiri itu adalah mencari satu topik, lalu dicari datanya melalui website apapun bentuk datanya, dijelaskan perlunya apa data tersebut, lalu dijelaskan bagaimana proses mencari data tersebut. Sementara instruksi dari sejarah sendiri adalah membuat skenario wawancara dengan topik yang relevan. Kebetulan adalah topik yang saya ambil kali ini tuh bisa bersinggungan gitu antara museologi dan sejarah lisan. Topik yang saya ambil saat ini itu adalah tentang sejarah politik Indonesia pada masa kolonialisasi Jepang. Nah, judulnya saat ini itu adalah politik penguasaan Jepang terhadap Nahdlatul Ulama menjelang akhir pendudukan pada tahun 1944 sampai 1945. Nah, saya mulai dari tugas museologi terlebih dahulu. Jadi untuk tugas museologi sendiri saya menemukan satu kutipan dari buku, judulnya itu Hitah Nahdien, yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, atau yang kita kenal sebagai nama kampus saya. Nah, di halaman 3 kayak pendahuluan gitu, itu dijelaskan ada kutipan yang menurut saya itu sangat perlu dianalisis lagi gitu. Kutipannya seperti ini. Beberapa organisasi diizinkan bergerak lagi termasuk Nahdlatul Ulama di bawah pengawasan yang ketat dan keras dari Jepang. Setelah saya coba analisis adalah ternyata konteksnya pada masa pendudukan Jepang beberapa organisasi atau hal-hal yang yang berpengaruh termasuk tentang keagamaan itu dilarang keras karena hal itu dapat memicu oposisi terhadap pemerintahan kayak gitu. Jadi hal-hal berbau keagamaan itu dilarang kecuali organisasi-organisasi yang didirikan oleh Jepang sendiri. Nah, pembekuan gerakan tersebut itu termasuk juga NU seperti itu. Nah, tapi pada tahun-tahun ketika Jepang beberapa kali telah mengalami kekalahan di perang, seperti pada tahun 1944, pembekuan itu mulai berakhir gitu. Itu ditandai dengan bolehnya NU untuk bergerak walaupun dibatasi gitu. Hal itu dilakukan oleh Jepang untuk mengambil inisiatif Jepang untuk mengambil hati para pemuka dan pemuda-pemuda Indonesia yang khususnya di Jawa yang relatif adalah pendukungnya NU gitu. Mana lagi sebelum akhirnya ada pembekuan organisasi itu, NU itu termasuk organisasi yang cukup loyal karena NU sendiri itu sering pemuda-pemuda itu banyak sekali di organisasi putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang merupakan organisasi yang didirikan oleh Jepang, di mana organisasi itu menghimpun kekuatan pemuda-pemuda untuk pendidikan militer gitu lah, militernya pribumi gitu. Nah, setelah saya menganalisis satu kutipan tersebut, saya tracking dengan kata kunci pengawasan Jepang terhadap ulama. Saya menemukan foto dari LKS kelas 8 sejarah itu, di mana foto itu merupakan cuplikan dari film Sang Kiai yang memperlihatkan gambarnya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sedang dikawal oleh beberapa santrinya dan ditodong pistol oleh tentara Jepang. Nah, ketika itu dijelaskan bahwa beliau sedang menghadap Kaisar Hirohito karena beliau menolak untuk melakukan sikrei. Gambar tersebut melegitimasi hipotesa saya bahwasanya Jepang memang membatasi pergerakan NU atau kiai-kiai yang ada di dalamnya, karena saat itu pula Kiai Hashim Asy'ari merupakan Rais Akbar atau ketua besar dari NU sendiri. Begitu tugas museologi saya akan lanjut tugas sejarah lisan. Tentang topik sudah jelas tadi tentang pembatasan NU ketika zaman kolonisasi Jepang tahun 44 sampai 45. Lalu pertanyaannya, siapa narasumbernya itu? Kira-kira adalah para kiai sepuh yang ada di pesantren saya sendiri, yaitu Pesantren Sukorejo, seperti Kiai Hofi atau Bapak Ahmad Hashim yang merupakan salah satu penulis dari buku biografi KSAT. Jadi beliau tuh memiliki ingatan kolektif tentang bagaimana sedikit ingatan kolektif yang dapat menggambarkan suasana NU dan suasana NU pada zaman kolonialisasi Jepang. Seperti itu. Setidaknya beliau punya gambaran lah gitu. Nah, terus pertanyaannya itu saya tuh ada 7. Pertama, bagaimana pengetahuan Bapak
terhadap kondisi Nahdlatul Ulama pada masa awal pendudukan Jepang sebelum organisasi ini kembali diizinkan bergerak. Terus, nah, yang kedua itu ada bagaimana setelah NU dikembalikan izinnya, bagaimana bentuk pengawasan dan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap aktivitas NU, baik secara organisasi maupun keagamaan. Terus yang ketiga ada bagaimana mekanisme pengawasan tersebut dijalankan oleh Jepang, apakah melalui aparat atau pembatasan tokoh dan aktivitas gitu. Terus yang keempat ada pertanyaan apa kepentingan politik Jepang mengizinkan NU bergerak kembali menjelang kekalahan Jepang meskipun tetap berada di bawah pengawasan yang ketat. Terus yang kelima itu bagaimana sikap NU terhadap pengawasan Jepang, apakah NU cenderung mengikuti, menyesuaikan atau melakukan strategi tertentu. Karena saya tahu sebenarnya kalau NU itu pragmatis ya kala itu, tapi gak apa-apa lah. Terus yang keenam, dalam praktiknya, bagaimana pengawasan Jepang memengaruhi kegiatan NU seperti pengajian, pendidikan di pesantren, atau struktur kepemimpinan organisasi. Terus yang ketujuh, itu apa saja pengalaman NU berada di bawah pengawasan Jepang. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi sikap dan posisi NU setelah Indonesia merdeka. Sekian tugas video kali ini, semoga bisa dipahami dengan amat sangat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.